Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andiko Prastio, NIM D2019-4013. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai perubahan sosial itu sendiri dan juga wujud perubahan sosial, beberapa antropologi yang menjelaskan tentang perubahan sosial dan juga bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor-faktor perubahan sosial, dan juga faktor penghambat yang menjadi penghambat perubahan sosial, dan yang terakhir contoh dari perubahan sosial itu sendiri. Dan selamat menyaksikan. Perubahan sosial. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai pengertian perubahan sosial itu sendiri. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan suatu perubahan dari gejala sosial yang ada pada masyarakat, di mana perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, di mana organisasi termasuk perubahan dalam hal budaya. Berikut ini beberapa tokoh sosiolog dan antropolog yang menjelaskan mengenai perubahan sosial. Yang pertama William F. Ogburn, Kingsley Davis, McGeever, Gillin, dan Selo Sumarjan. Nah, ini teman-teman merupakan tokoh lanjutannya, yaitu Samuel Koenig, Sugiten, Merton, Kamte, dan yang terakhir Suekanto. Selain pengertian, perubahan sosial juga terbagi atas dua wujud. Wujud yang pertama yaitu perubahan dalam arti kemajuan, progres, atau menguntungkan. Yang kedua yaitu perubahan dalam arti kemunduran, regres, yang membawa pengaruh kurang baik atau kurang bagus. Selain wujud tadi, ada juga terdapat pula faktor-faktor perubahan sosial, yaitu dari dalam dan juga dari luar masyarakat. Berikut akan saya paparkan atau jelaskan satu persatu mengenai faktor perubahan sosial. Yang pertama dari dalam masyarakat, di mana faktor perubahan dari dalam masyarakat di sini meliputi mobilitas penduduk, pertentangan antar masyarakat, yang ketiga inovasi, dan yang terakhir adalah revolusi. Selain faktor perubahan sosial dari dalam masyarakat, ada juga yang dari luar masyarakat. Apa saja sih diantaranya? Faktor-faktornya diantaranya yaitu peperangan, yang kedua adalah lingkungan, dan yang terakhir adalah kebudayaan lain. Selain faktor perubahan sosial, sekarang kita juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri. Ada beberapa ahli yang menjelaskan atau mendefinisikan mengenai beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang saya paparkan di sini adalah menurut Suekanto, di mana ia beranggapan bahwasanya bentuk perubahan sosial ada tiga, yaitu perubahan lambat dan cepat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar, dan perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang pertama kita bahas mengenai perubahan kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat, misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak. Sedangkan yang ketiga yaitu perubahan besar, di mana perubahan besar di sini merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya. Misalnya adanya industrialisasi, di mana industrialisasi di sini merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil, di mana perubahan yang dimaksud di sini merupakan perubahan yang mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat, tetapi perubahan ini tidak memiliki arti yang penting dalam masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian yang tidak melanggar nilai sosial. Sedangkan yang selanjutnya yaitu perubahan
yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang dapat mempengaruhi lembaga yang ada pada masyarakat. Misalnya, perubahan sistem pemerintahan yang mempengaruhi tatanan kenegaraan suatu daerah atau negara. Selanjutnya, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang memang telah direncanakan sebelumnya, terutama oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Misalnya, penerapan program keluarga berencana atau kita singkat dengan KB. Sedangkan yang terakhir yaitu perubahan yang tidak dikehendaki, di mana perubahan di sini umumnya beriringan dengan perubahan yang dikehendaki. Misalnya, adanya pembuatan jalan baru yang melalui suatu desa, maka sumber alam desa akan mudah dipasarkan ke kota. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan penduduk desa akan semakin meningkat. Dan untuk yang selanjutnya ada lagi nih teman-teman, yaitu faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Berikut ini merupakan faktor-faktor penghambat perubahan sosial, yaitu diantaranya kurangnya hubungan antar masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan yang terakhir masyarakat yang bersifat adaptis. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama saya jelaskan mengenai kurangnya hubungan antar masyarakat, di mana hubungan di sini akan berakibat ketidaktahuan masyarakat terhadap perkembangan sosial yang dialami masyarakat lainnya. Masyarakat seperti ini biasanya dialami oleh masyarakat yang terisolasi kehidupan sosialnya, baik secara geografis atau secara kultural. Sedangkan yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang masih terlambat, di mana perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat di sini biasanya juga terjadi pada daerah yang terisolasi atau juga karena kebodohan masyarakat yang bersifat struktural, alias proses pembodohan yang dilakukan oleh kelompok penjajah pada suatu daerah. Dan selanjutnya yaitu sikap masyarakat yang tradisional, di mana sikap ini biasanya terjadi pada masyarakat yang konservatif. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kebudayaan ini harus dipertahankan mati-matian. Siapapun yang hendak melakukan perubahan akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, di mana sikap semacam ini dapat saja dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa yang pada masa lalunya pernah mengalami pengalaman pahit selama berinteraksi dengan masyarakat atau bangsa lainnya di dunia ini. Sebut saja misalnya pada masyarakat yang dulunya pernah mengalami penjajahan. Nah, mereka ini tidak akan melupakan begitu saja. Sedangkan yang selanjutnya yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Adanya faktor penghambat yang bersifat ideologis di sini karena biasanya setiap usaha mengadakan perubahan-perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah akan diartikan sebagai suatu usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar bagi terciptanya integrasi dari masyarakat yang bersangkutan. Dan ini yang terakhir teman-teman, yaitu masyarakat yang bersifat apatis. Pandangan dari nilai hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki sehingga diubah dalam bentuk apapun. Mereka selalu beranggapan mustahil mengubah kehidupannya. Mereka beranggapan pula bahwa kehidupan ini merupakan proses ilahiyah sehingga apapun bentuknya harus diterima sebagai Palarium gambreng. Hari itu aja. Itu saya berapa? Sampai 10, pelan-pelan aja. 1
2, 3, 4, 5. Nyerangnya apa nih? Oh iya, nggak apa. Kenapa udah terima? Apa? Oh iya, baik, baik. Ya, dua deh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm with the heat.